Perjalanan ekstrim ke kebun buat mucung duren dan cabai. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu buat kita semua, amin. Balik lagi ke video kesederhanaan saya tinggal di pegunungan Sumatera Selatan. Lebih tepatnya tinggal di kampung pegunungan ya teman-teman. Oke, video kali ini saya mau ngebagiin kalau saya itu mau ke kebun sama anak-anak dan teteh. Seperti biasa ya teman-teman, kalau jalan ke kebun itu tidak baik-baik saja atau jalannya ekstrim. Tahu sendiri ya teman-teman, kalau jalan ke kebun itu jalan setapak. Ini syukurnya kita ke kebun itu lagi musim kemarau atau tidak hujan. Kalau hujan itu bisa jadi agak susah itu perjalanannya ya. Nah, ini perjalanan kami mau ke kebun. Nah, tujuan kami itu ke kebun Abah. Tapi sebelum kita nyampe kebun ternyata ada pohon duren ya punya warga. Tapi di sini itu durennya itu masih kecil-kecil. Jadi di sini itu disebutnya duren murukan atau gagal jadi buah, jadi jatuh gitu aja ya teman-teman. Ini perjalanan kami menuju kebun Abah. Kita ngelewatin jembatan kayu. Jadi kita itu memutuskan untuk ganti supir alias teteh saya itu nggak sanggup jalan bawa motornya jadi digantiin sama saya. Ini anak-anak suruh jalan kaki karena kita mau nanjak. Kata teteh saya khawatir bahaya karena jalannya itu sedikit curam ya teman-teman. Jadi ini motornya digantiin saya yang bawa motornya bukan teteh. Karena teteh saya itu katanya nggak berani jalannya cukup curam. Jadi saya ngegantiin jadi supir. Karena saya udah biasa dari kecil itu tinggal di kebun, jadi saya bawa motor itu udah nggak takut lagi. Ini saya yang bawa motor, saya supirin aja suruh naik semua. Jadi kita coba beranikan diri untuk menuju kebun. Jadi saya yang bawa motor, meskipun agak susah ya teman-teman perjalanannya. Karena kita tahu sendiri jalan ke kebun itu jalan setapak. Udah jalan setapak nanjak pula. Jalannya ini cukup susah dan saya juga kurang terbiasa dengan motor ini. Saya pakai motornya ini motor Abah ya teman-teman. Kalau kita pakai motor yang bagus bisa lecet, dikhawatirkan bisa lecet gitu ya. Nah, posisi kebunnya itu jauh dari pedesaan ya teman-teman, ke dalam lagi sedikit ke hutan gitu ya. Jadi jarak dari rumah ke kebun itu sekitar setengah jam, tapi karena ini jalannya jelek, jadi lebih dari setengah jam. Ini kita menuju ke kebun aja udah hampir 1 jam. Jalannya itu nggak baik-baik saja atau jalan setapak karena kami udah lama banget nggak jalan ke tempat kayak gini, jadi sedikit kesulitan ya teman-teman. Apalagi bawa anak-anak kayak gini kita harus hati-hati banget. Oke, kita udah sampai aja ke kebun yang kita tuju. Nah, kita itu ke sini itu rencananya mau nengokin duren, siapa tahu kita dapet. Ternyata nyampe sini udah ada yang jatuhan. Jadi kita itu mau ngeliatin pohon duren yang tempo hari masih buahnya kecil-kecil. Nah, ini ada pohon duren yang masih kecil-kecil, tapi ada beberapa yang udah besar. Siapa tahu kita beruntung hari ini mungut duren dulu atau bahasa sini tuh mucung duren. Karena ini durennya ada di tengah kebun, jauh dari perkampungan. Jadi di sini itu durennya itu pada teba-tebo atau bolong-bolong ya, habis sama tupai atau bahasa kita tuh buut. Ini ada duren yang kecil, siapa tahu ini ada isinya matang. Jadi kita coba bawa ke saung. Nah, di kebun ini juga ada saungnya ya teman-teman. Ini anak saya itu udah kayak lesu karena perjalanan kita tadi jauh dari rumah. Jadi mereka itu udah ngeluh kelesuan katanya mama panas lah, capek lah. Mungkin mereka nggak biasa ya teman-teman. Tapi kita coba biasakan udah tinggal di kebun gitu ya. Oke, karena kita dapat satu duren kecil, yang lainnya itu bolong-bolong, jadi kita bawa ke saung untuk dibawa pulang. Kita masih nengokin pohon duren yang satunya. Ini pohon duren yang agak ke bawah gitu ya teman-teman. Ternyata buahnya lebih lebat dari pohon duren yang tadi. Tapi buahnya ini yang pohon ini belum terlalu besar-besar, jadi masih kecil-kecil. Masih proses pembesaran. Katanya sih bapak saya itu bilangnya sekitar bulan 2 ini bisa dipanen. Oke, kita tunggu bulan 2. Kita lihat-lihat ternyata di bawah itu banyak buah yang jatuhan, buah duren. Ini bahasanya tuh namanya murukan ya atau enggak jadi buah. Jadi dia itu buah burung. Sayang banget ya teman-teman. Coba aja jadi buah semua. Pasti panen raya kita duren nanti bulan 2. Ini teteh saya lagi nemu pohon paya, jadi diambil pucuknya. Kata teteh mau disayur aja di
rumah lumayan. Malum ya teman-teman, kita ngambil lumayannya aja. Nah, sekalian ke kebun gitu nemu pohon paya itu bisa dioseng. Oke, kita ngambil pohon paya lagi. Ternyata di sini itu banyak pohon paya liar, jadi kita ambil aja untuk dibawa pulang. Nah, kita ngambilin bunganya sama daun mudanya ini enak banget kalau direbus dan dioseng pedes gitu. Apalagi tambahin santan sedikit itu udah enak banget. Karena kita rencananya itu selain kita mucung duren, di sini itu kita mau ngambil cabe, karena di rumah itu cabe nggak ada. Terus kalau cabe sekarang itu lagi mahal ya teman-teman, jadi kita nyari cabe di kebun. Ini kita keliling-keliling nyari pohon cabe lagi. Kebunnya itu cukup luas ya teman-teman. Ketemu pohon duren lagi. Di sini tuh durennya banyak ya, ternyata di kebun Abah yang ini itu banyak pohon durennya. Lanjut kita nyari pohon cabe karena ini kebunnya luas, jadi kita nyari pohon cabenya itu sampai ke ujung-ujung ya teman-teman, sama anak-anak jangan lupa dibawa. Alhamdulillah lahan orang tua saya itu luas, jadi kita itu cukup jauh nyari ke pohon cabe karena cabe di sini itu cabe hutan ya teman-teman, bukan ditanam seperti pertanian. Jadi biasanya ada di bawah-bawah pohon eh pohon kopi gitu. Ini pohon ladang jagung Abah, tapi yang ngurus bukan Abah ya, tapi lahan jagungnya punya Abah. Nah, saya itu dipanggil teteh saya itu untuk ngambil cabe lagi. Ternyata kita nemu pohon cabe. Ini cukup banyak ya teman-teman, tapi masih muda-muda. Tapi kita ambilin aja lumayan buat disambal di rumah. Karena cabe sekarang tuh lagi mahal, jadi kita ngambil cabenya itu di kebun. Biasa buat menghemat mama. Alhamdulillah kita dapat banyak cabai ya, kurang lebih setengah kilo lah. Buat kalian yang punya kebun jangan lupa ya kita tanamin cabai. Jadi kalau cabai lagi mahal gini kita bisa ngambil cabai di kebun. Ini anak-anak kita taruh di saung tadi pas kita ngambil cabai, karena kalau ikutin terus kita itu kecapean katanya. Jadi kita nunggu anak-anak nunggu cabainya di saung. Karena waktunya udah siang mendekati jam 12, anak-anak juga udah ngeluh pengen pulang. Jadi kita mau OTW pulang dulu. Sebelum pulang kita nemu pohon paya atau buah kates, jadi kita ngambil kates dulu. Biasanya teman-teman lumayan aja, pada akhirnya kita apa aja yang ada di kebun kita ambil, lumayan buat dibawa pulang untuk disayur dioseng di rumah. Siapa di sini yang suka daun paya untuk dioseng?